Presiden Joko Widodo akan menghapus 18 lembaga negara dan komisi dalam waktu dekat dengan tujuan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi COVID-19. Meski Presiden belum merinci daftar lembaga negara dan komisi yang akan dihapus, namun Presiden menyatakan biaya yang semula dihabiskan untuk lembaga yang tidak produktif dapat dialihkan untuk hal yang lebih penting. Presiden berharap dengan semakin rampingnya pemerintahan, maka akselerasi dalam bekerja semakin cepat. Adapun fungsi dan wewenang yang semula dikerjakan oleh 18 lembaga negara dan komisi itu akan diserahkan kepada kementerian terkait. Presiden menyatakan penghapusan lembaga negara yang keberadaannya tidak maksimal dilakukan untuk mengantisipasi persaingan global ke depan, di mana negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil. Sebelumnya, wacana untuk membubarkan lembaga negara dan komisi disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu. Saat itu kepala negara marah karena menilai para menteri tidak bekerja maksimal dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19. Selama era kepemimpinan Presiden Jokowi, sudah ada 23 lembaga atau komisi yang dihapus sejak 2014 lalu, dan saat ini masih tersisa 96 lembaga negara dan komisi. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo mengaku mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga negara dan komisi yang keberadaannya dianggap tidak maksimal. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. 18 lembaga negara akan dibubarkan. Itulah topik Morning Talks di pagi hari ini. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Deputi 4 Kantor Staf Presiden atau KSP Bidang Informasi dan Komunikasi, Juri Ardiantoro. Selamat pagi, Bang Juri. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, Bang Juri. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk bergabung, berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Sebelum kita mulai, kita akan saksikan bersama pernyataan dari Kepala Staf Presidenan Muldoko. Melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah PP atau Perpres, yang di bawah undang-undang belum kesentuh ya. Tapi terhadap lembaga-lembaga yang di bawah Perpres dan PP ini saat ini sedang ditelaah oleh Menpan RB ya, untuk melihat perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin ada 18 komisi atau lembaga yang perlu dihapus atau perlu dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi ya. Adakah sebenarnya organisasi atau lembaga itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga atau organisasi kementerian ya. Tuh. Kalau itu masih bisa ditangani, maka kira-kira perlu dipertimbangkan untuk dihapus ya. Itu kira-kira seperti ini ya. Komisi usia lanjut, ini juga ada. Gak pernah kedengeran kan, semuanya banyak yang nggak tahu. Ini juga telah dilihat. Apakah itu tidak dalam tupoksinya Kementerian PPA? Kalau itu masih bisa di dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan. Berikutnya ada lagi Badan Akreditasi Olahraga ya. Nah ini juga ada bahkan ada 3 di lembaga di luar struktur. Ya, itu tadi kita dengarkan bersama pernyataan dari Ketua KSP Muldoko. Bang Juri, ini kalau saya mendengar pernyataan Pak Muldoko, terus juga sebelumnya kita sama-sama dengarkan pernyataan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang agak lebih tegas menyatakan gitu ya, dengan angka ada 18 lembaga negara yang kemungkinan juga akan dibubarkan. Artinya ini sebetulnya sudah dengan kajian yang hati-hati. Ya tentu ya sudah pasti ya itu harus hati-hati karena ini yang melakukan siapa, Menpan RB? Ya memang leading sektornya dari Kementerian Menpan RB ya. Dan ini menjadi tugas atau komitmen sejak awal Pak Presiden kan. Ya. Bukan sebetulnya kan ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan statement atau pernyataan yang baru dari Pak Presiden. Pak Presiden sejak awal
awal, sejak periode pertama sudah melakukan. Sudah menginginkan dan berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi ya. Salah satu bagian dari reformasi birokrasi itu kan bagaimana menata supaya kelembagaan dan orang-orang yang bekerja di kelembagaan itu bisa bekerja secara produktif, responsif, kerja cepat, tidak tumpang tindih gitu. Jadi inilah yang menjadi komitmen sejak awal sebetulnya. Oke, ini kalau kita bicara soal keinginan presiden, saya pikir efisiensi itu sesuatu yang sangat baik ya. Tapi sebetulnya yang menjadi permasalahan kemudian adalah apakah memang selama ini lembaga-lembaga atau yang akan dibubarkan itu dianggap tidak efisien dalam melakukan tupoksinya? Iya, itu sudah pasti ya, karena ada banyak sebab, karena bukan saja tumpang tindih misalnya dengan kelembagaan yang ada, contohnya, atau misalnya Direktorat Jenderal yang ada di salah satu kementerian atau lembaga, tapi juga sebetulnya adalah menyangkut anggaran ya, menyangkut anggaran, karena bisa jadi satu pekerjaan dikerjakan oleh kementerian tertentu sehingga tidak perlu lagi ada lembaga-lembaga yang non struktural yang berbeda atau yang lain, sehingga tidak perlu lagi ada anggaran. Bukan soal anggaran juga, tapi semakin banyak kelembagaan dalam isu atau urusan yang sama, tentu ini akan menambah birokratisasi baru dan menghambat komitmen pemerintah untuk menjalankan program tertentu. Sebetulnya pertanyaannya begini Bang Juri, yang pertama adalah apakah memang lembaga itu tidak diperlukan, atau yang kedua sebetulnya lembaga itu tidak menjalankan tupoksinya secara baik? Itu dia. Saya kira bukan sesuatu yang harus dipilih ya, karena begini, ada satu lembaga yang memang pada saat pembentukannya itu sangat diperlukan ya, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, lembaga itu misalnya sudah tidak lagi efektif ya, karena yang menjadi fokus dari pekerjaan lembaga itu misalnya sudah sebagian atau sudah seluruhnya diselesaikan, dan untuk kelanjutan dari urusan yang dikerjakan oleh lembaga itu bisa dihandle oleh kementerian atau lembaga yang ada. Kalau seperti itu mestinya Presiden nggak perlu marah-marah untuk menyampaikan bahwa akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan, bukan? Ya, saya kira itu tergantung cara kita melihat ya. Kemarahan itu atau pernyataan keras Presiden itu kan bagian dari cara untuk bahwa reformasi birokrasi, untuk perampingan birokrasi itu sesuatu yang harus segera dikerjakan. Ya, artinya gini sebetulnya Bang Juri. Ini misalkan, koreksi kalau saya salah ya, Badan Restorasi Gambut itu juga salah satu yang akan dibubarkan. Kalau kita melihat, betul nggak itu akan dibubarkan juga? Presiden belum menyebut ya lembaga-lembaga apa yang... Pak Muldoko sudah menyebut, tapi beberapa kan? Ada. Pak Muldoko menyebut beberapa. Ya, mencontohkan kan, Pak Muldoko itu mencontohkan. Jadi nanti... Artinya mencontohkan apa? Apakah ini sebetulnya bukan termasuk lembaga yang akan dibubarkan itu? Atau... Ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Nanti kita tunggu saja pengumuman resminya lembaga-lembaga mana saja yang oleh Presiden dinyatakan akan dibubarkan, karena kan sebetulnya tidak hanya lembaga non struktural sekarang ini kan tidak hanya 18 yang ada kan, banyak sekali. Betul. Dan nanti akan kita kaji, pemerintah akan kaji mana yang menjadi prioritas pada tahun ini untuk dibubarkan sebagaimana Pak Presiden tadi sampaikan. Kita ini punya 98 lembaga negara non struktural yang sejak tahun 2014 juga sudah mulai dicicil untuk dirampingkan. Betul. Memang di sejak periode pertama saya ingat betul Presiden juga menyatakan akan membubarkan sebagian lembaga yang dianggap mungkin tidak efisien gitu ya. Tapi kita ingat misalkan ada lembaga yang namanya Komnas Zoonosis. Itu juga dibubarkan kan? Nah, terus ada Komnas Pinere, itu juga dibubarkan. Padahal fungsinya justru seperti pandemi COVID-19 ini, Komnas Zoonosis dan Pinere itu sangat berfungsi sangat signifikan sebetulnya mestinya. Ya, fungsi itu sepanjang bisa secara efektif bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang ada dengan koordinasi yang lebih cepat, efektif ya.
Saya kira ini nggak ada. Kemana? Komnas Zoonosis kemana? Komnas Pinere kemana? Apakah sekarang ada di sana? Ya, terkait dengan kebencanaan kan jelas kita sudah punya lembaga BNPB. Terkait dengan isu kesehatan kita punya Kementerian Kesehatan, dan kemudian kalau ada wabah-wabah seperti saat ini COVID, Presiden membentuk gugus tugas, dan itu saya kira jalan keluar untuk membangun satu organisasi pemerintah yang efektif dalam menangani atau mengurusi satu isu penting, misalnya COVID. Betul, tapi gugus tugas atau satgas atau apapun namanya itu kan sifatnya lebih kepada setelah kejadian bagaimana menanggulangi kan. Tapi kalau kita melihat situasi-situasi seperti penularan penyakit dari hewan ke manusia itu terjadi jauh sebelum itu. Kan di Kementerian Kesehatan sudah ada direktorat penanganan penyakit penular itu, dan penanganan yang lain itu ada di direktorat jenderalnya. Jadi ya, saya ingat Pak Yuri ya, Pak Ahmad Yuryanto dulu adalah seingat saya sebagai Setdijennya ya, sebelum dia jadi sekarang menjadi dirjen beliau. Ya. Nah, ini maksudnya sebetulnya kan ini menjadi pertanyaan di publik ketika Presiden menyebutkan akan membubarkan sebuah lembaga. Oke. Demi efisiensi, alasan itu bisa diterima, tapi apakah memang lembaga yang akan dibubarkan itu adalah lembaga yang betul-betul tidak diperlukan? Kalau alasannya kemudian bahwa ini akan tupoksinya akan ditangani sama lembaga terkait, apakah betul-betul kemudian ditangani oleh lembaga terkait itu? Di sisi lain harus diingat bahwa sejak awal Presiden juga mengatakan akan bukannya melikuidasi. Ada misalkan struktur-struktur eselon 3, 4 akan ditiadakan, diganti untuk yang lebih fungsional. Sekarang pun menjadi masalah kan? Iya. Nggak semudah itu sebetulnya. Iya, betul. Jadi tidak mudah. Oleh karena itu memang butuh proses pengkajian yang kuat ya, baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi penataan kelembagaan pasca dibubarkan. Makanya kemudian Kementerian Menpan-RB kan sangat serius ya di dalam melakukan proses yang saya maksud itu. Ya. Misalnya mana lembaga saja yang menurut penilaian pemerintah itu tumpang tindih, sudah tidak efektif, kemudian juga menjadi sumber pemborosan anggaran, dan kemudian yang keempat bahwa fungsi-fungsi lembaga itu bisa diperankan oleh kementerian atau lembaga yang ada. Nah, baru kemudian dipikirkan bagaimana transisinya, bagaimana mendeliver atau mengambil alih fungsi-fungsi itu ke dalam kementerian lembaga yang ada. Selanjutnya juga memikirkan pegawai-pegawai serta pejabat dari lembaga-lembaga yang yang dihapus, bagaimana penempatannya dan fungsi-fungsi baru di kementerian lembaga yang ada. Jadi itu semua dipikirkan dan dikaji, dan kemudian secara tepat akan didesain oleh pemerintah melalui Kementerian Menpan-RB. Jadi tidak mungkin pemerintah melikuidasi atau menghapuskan satu lembaga tertentu tanpa ada alasan yang sangat kuat, dan ini kan sebetulnya kan juga adalah tuntutan dari masyarakat ya. Masyarakat sejak awal ingin birokrasi kita ini ramping ya. Birokrasi ini kita harus cepat ya. Birokrasi ini tidak boleh kerja biasa dan memboroskan anggaran. Ini menarik sebetulnya. Ditangkap baik oleh Presiden. Ini pernyataannya ideal sekali sebetulnya Bang Juri. Kalau kita bicara soal efisiensi, birokrasi dan segala macam, saya ingat di periode pertama sebelum Presiden menjabat, bahkan LAN sudah membuat kajian soal jumlah kementerian yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang sekarang. Nah, terus di periode pertama ada beberapa lembaga yang terus kemudian dilikuidasi. Ada itu pun sebetulnya sampai sekarang masyarakat sebetulnya masih belum tahu betul ini lembaga atau komisi yang dibubarkan itu apa saja. Memang seperti pernyataan Pak Muldoko, ada beberapa lembaga-lembaga yang publik pun tidak pernah mendengar gitu. Nah, justru itu pertanyaannya gitu. Selama ini sebetulnya
pengawasan kontrol terhadap tupoksi masing-masing lembaga itu bagaimana? Sehingga mereka kan didirikan, dibentuk itu dengan tujuan kan? Iya, betul. Nah, itu terus pengawasan mereka dalam melaksanakan tupoksi untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Kan itu juga jadi pertanyaan sebetulnya. Iya. Nggak sekedar dibuat terus kemudian tidak efektif, tidak efisien terus dibubarkan, nggak mesti begitu kan? Iya, iya. Ya, kan justru itu. Jadi karena masyarakat pun misalnya ada yang belum pernah mendengar nama lembaga itu, ya apalagi fungsinya kira-kira itu. Lembaganya belum pernah dengar, apalagi fungsinya. Nah, karena itu ini yang dievaluasi betul. Ya, saya kira kita tahu ya, satu lembaga dibentuk memang berdasarkan kebutuhan penting dari satu negara untuk mengagregasi kepentingan publik misalnya begitu. Tapi memang kan situasi di mana lembaga saat itu dibentuk tidak selalu mencerminkan kebutuhan jangka panjang. Oleh karena itu memang ada yang harus dihapus karena sudah tidak relevan dan bisa digantikan atau dihandle oleh kementerian lembaga yang ada. Ini menarik misalkan. Saya setuju, maaf Bang Juri, saya setuju bahwa memang ini soal relevansi, soal efisiensi gitu. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan publik juga adalah mengapa harus membentuk lembaga-lembaga itu, terus kemudian kalau masalahnya soal relevansi, kita contoh misalkan badan akreditasi standarisasi olahraga nasional, kalau saya tidak salah. Itu juga kalau kita melihat prestasi olahraga kita, ini kan masih jauh dari harapan publik. Nah, mungkin itu ditangkap oleh pemerintah sehingga membuat lembaga itu, bukan? Ya seperti itu. Jadi satu lembaga yang tujuannya baik, tapi kemudian dalam perjalanannya lembaga itu tidak efektif, bahkan tidak dapat mencapai tujuan bagaimana lembaga itu sejak awal dibentuk, ya tentu ada evaluasi untuk untuk menghapuskan lembaga itu atau membentuk lembaga baru yang kita hitung bisa lebih efektif. Meskipun sekarang fokusnya adalah bagaimana menghapus lembaga-lembaga itu dan kemudian melimpahkan kewenangan itu kepada kementerian yang ada. Jadi ya konteks waktu di mana lembaga itu menjadi penting untuk dilihat, kapan lembaga itu dan untuk kepentingan apa saat itu, dan kemudian kita lihat evaluasinya saat ini. Bang Juri, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.